Ya, ada dua kartu, tower dan release. Tower ini hancur, yang sudah dibangun hancur. Wah. Ya, dan release, melepaskan. Semesta sedang mempersiapkan kehancuran dari seorang CEO. Rilis, melepaskan dari semua gelar-gelar yang ada saat ini. Kalau awalnya... Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Analisis Sengit, channel yang membahas dan mereaksi berbagai isu yang sedang ramai diperbincangkan, termasuk reaksi dari kreator lain. Di video kali ini kita akan membahas sosok yang disebut sebagai CEO yang niatnya ingin memberikan klarifikasi, tetapi justru malah menuai kontroversi yang lebih besar. Benarkah klarifikasi tersebut berhasil menjawab semua tuduhan, atau justru semakin membuka pertanyaan baru yang membuat publik semakin curiga? Yang menarik, setelah klarifikasi itu muncul, reaksi netizen justru berkembang ke arah yang tidak diduga. Banyak yang mulai mengungkit kembali berbagai pernyataan, tindakan, hingga dugaan kebohongan yang sebelumnya sempat menjadi perbincangan. Tonton videonya hingga usai ya, karena saya akan memberikan komentar cukup panjang di bagian akhir video. Yuk kita tonton videonya. Bermainnya busuk, kalau awal banyak kebohongan dan licik, maka Tuhan cepat sekali balikannya. Dan yang saya rasakan di sini, cinta dari CEO itu tidak murni kepada si tante, hanya mendompleng, hanya batu loncatan. Setelah itu tante akan ditinggal. Saya akan membongkar seorang CEO yang katanya CEO, CEO yang mengaku sebagai CEO, ya, tapi sayangnya sedang menyamar sebagai CEO. Ngoten iki ya. Seseorang yang mengaku CEO tapi sebenarnya menyamar menjadi seorang CEO. Siapa itu Ki Macan? Ya terawang sendiri siapa itu. Saya akan mencoba untuk menerawang melalui kartu oracle dan kartu tarot, ya. Saya akan membongkar perjalanan hidup seorang CEO katanya. Dalam waktu dekat ini seperti apa? Ya, saya akan bertanya melalui semesta. Ya. Apa yang sedang dipersiapkan semesta untuk perjalanan hidup CEO dalam waktu dekat? Waduh, apa yang sedang dipersiapkan? Semesta, waduh. Semesta mempersiapkan apa ini kejutan? Tower dan rilis. Wah. Ya, ada dua kartu, tower dan rilis. Tower ini hancur, yang sudah dibangun hancur. Wah. Ya, dan rilis, melepaskan. Ya, semesta sedang mempersiapkan kehancuran dari seorang CEO. Rilis, melepaskan dari semua gelar-gelar yang ada saat ini. Kenapa? Ya, kalau awalnya bermainnya busuk, kalau awal banyak kebohongan dan licik, maka Tuhan cepat sekali balikannya. Gak cocok berarti. Sehingga semesta menghancurkan tower tersebut. Nah, hancurkan dengan caranya sendiri. Dia bangkit dengan hasil kebohongan. Dia bangkit dari naiknya netizen. Malah dia ngebabat netizen. Akhirnya hancur kembali ke netizen lagi. Netizen yang akan menghancurkan. Diangkat oleh netizen, dihempaskan oleh netizen lagi. Ya, karena apa? Ya, kebohongan, licik, ya, dan juga kesombongan membuat orang-orang geram. Ya, berawal dari kebohongan, ya hancur dengan kebohongan. Maka towernya akan hancur dalam waktu dekat. Wow. Ya, dalam waktu dekat ini. Asik. Dan dilepaskan kembali. Ngoten iki ya.
Wah, ini hasil dari sebuah kebohongan, udah bohong, sombong, licik meneh. Yo ki yo, mari ngono CEO-an meneh. Alah wis lah ya. Mengaku sebagai CEO, tapi berpura-pura menjadi CEO. Pura-pura menjadi CEO. CEO itu kan mempunyai sebuah nopo niku perusahaan atau apa gitu nggak ki ya. Kamu kan pelaku maju mundur. Kenapa malah Ki? Pertanyaan kedua, kita Correct. tanya melalui alam semesta ya. Apakah hubungan CEO dengan si tante Oh. bertahan menghadapi berbagai ujian? Apakah bertahan ya CEO dengan si tante yang sedang menghadapi berbagai ujian? Malah niki ya. Ujian sih sebenarnya bukan dari Tuhan ini ya. Ujian mereka buat sendiri. Oh, ujian yang mereka buat sendiri ya Ki ya. Berarti meneh. Nah, golek-golek penyakit dewe, muncullah sebuah ujian. Awan pergerakan ke hal yang lebih buruk. Dan sini Raja Kijang, ya, artinya ketidakmurnian. Jadi kalau misalnya ditanya apakah hubungan CEO dan si tante bertahan menghadapi berbagai ujian? Tidak. Kenapa tidak? Karena cintanya tidak murni. Yang saya lihat dan yang saya rasakan di sini, cinta dari CEO itu tidak murni kepada si tante, hanya mendompleng, hanya batu loncatan. Setelah itu tante akan ditinggal. Walaupun tante banyak menguntungkannya, udah menguntungkan bisa naik panggung, cuan masuk. Tapi si laki-laki ini mempunyai strategi. Setelah berhasil, dia akan turun, dia akan menjauh. Tidak murni. Jadi kalau misalnya ada berita di luar sana akan menikah, tidak akan menikah. Tidak. Karena si laki-laki ini, CEO ini, mempunyai pemikiran sendiri, yaitu tadi. Karma kan, saya sudah pernah bilang kemarin ya. Wanita ini dapat karma, ya, si tante dapat karma dari mantan lakinya, sehingga dipertemukan yang ini, licik sama licik nih, ketemu. Tante sakit hati, setelah namanya naik, akan ditinggal, si tantenya Yeki yo. Jadi nggak ada cinta murni. Tapi di live mesra sekali itu, bohong, bermuka dua itu, pintar sekali itu. Si CEO-nya nih Kiki. Karena SOP-nya kan memang harus seperti itu. Makanya kan Mas Jawir bilang, dia kan bukan CEO tapi pelaku maju mundur. PT maju mundur ngono rek ya. Ya. SOP-nya ya memang harus seperti itu ya Ki ya. Paham ya? Kenapa malah deh Ki? Ya, kita akan lihat lagi pertanyaan ketiga, apakah CEO akan menghadapi ujian terbesar dalam waktu dekat? Wah. Kira-kira bagaimana CEO-nya ini ya? Serigala. Ujian si CEO. Sepintar-pintarnya serigala ini meloncat kemana-mana, kalau Tuhan sudah berkehendak, kena perisai, tusuk. Ini serigala, dan ini serigala api. Sepintar kau membuat strategi, ya, akan tertusuk. Kalau sudah semesta, ya, membuat itu semuanya, ya, hancur. Mau lari kemanapun, akan bertemu dengan perisai ini. Jadi apa permasalahan ujian terbesarnya? CEO, kan saya sudah pernah nerawang ya, akan ada kebusukan-kebusukan, aib-aib dari CEO akan terbongkar. Semestalah yang akan membongkarnya. Dari hubungan sebelum ini, dari perjalanan dia menuju menjadi model dan menjadi ambasador. Sisi gelapnya. Kapal pesiarnya. Yes, kapal pesiarnya. Party.
itu akan terungkap sayang. Oke. Makanya jangan busuk menjadi laki-laki. Jangan bilang mantan suami ina itu untuk menjelekkan satu sama lain, untuk mempengaruhi orang-orang di dalam lingkungan rumah itu, bahkan anak-anaknya dipengaruhi untuk mendapatkan simpati. Maka semesta akan membalikan itu semuanya. Ya. Jangan kau anggap kau menang. Gak capek berpura-pura. Oh, thank you. Ya, gak capek. Ya, Kalau netizen sudah tahu semuanya, ya. dan aib-aib ini akan muncul dalam waktu dekat. Ya, aib-aibnya akan muncul dalam waktu dekat. Kan sempat kan nantang, silakan kalau benar ada aib-aib saya. Gak boleh takabur, jangan jadi pelawak merah. Ya, gak boleh takabur. Ya, sekali Tuhan bergerak sampai ke ujung semut pun terbuka nanti. Ngoten ya Ki yo. Ya, nanti sisi gelapnya terbuka. Bingung mengklarifikasi. Nah, jadi yang terbesarnya itu tadi ujian itu, aib-aib kebuka, kontrak-kontrak di mana sudah tidak dipercaya, Nggak dipercaya lagi. film nggak laku, ya sehingga kontrak banyak kepotong di sana. Ngoten ya Ki yo. Walaupun kau mempercoba untuk memperbaiki itu, tidak akan bisa. Ya, semesta sudah bekerja di sini. Ya, akan tahu mana yang benar, mana yang salah. Awalnya sih bohongan, coba jadi diri sendiri tanpa berpura-pura menjadi CEO. Mungkin ya para netizen di luar sana akan menerima apapun itu. Betul karena jujur Ya, demi untuk popularitas, ya membohongi. Netizen itu tahu mau kau bersembunyi di dalam semut pun tahu. Ya. Dan sempat menjatuhkan netizen. Kalau nggak ada kalian nggak apa-apalah. Dia lupa. Yang membeli produk-produk adalah netizen. Yang bisa buat naik kan juga si netizen juga. Akhirnya netizen juga yang akan menghempaskan dan menjatuhkan juga. Akhirnya netizen juga yang mengulik-ulik dan menemukan berbagai macam sisi gelapnya juga Geki ya. Ya memang pasangan pas ya, ini tadi lah Rek, namanya juga hukum tabur tuai ya. Si tante ini dipertemukan laki-laki ini untuk menjalani karma melalui si CEO. Nah ini tadi, tante ayo monggo ya, foto-fotonya masih ada kan? Oke, waduh mantap. Nama malin nih Kiki Macan yang akan dibongkar melalui. Bisa ditanyakan. Baik nih Kiki Macan, ngomong-ngomong masalah yang itu tadi, sisi gelap yang akan terbongkar. Niki Ki Macan, energi yang Ki Macan lihat yang mengelilingi sosok seorang CEO. Nah, ini seperti apa nih Kiki? Energi, wow, gunung meletus, kepanikan, Panik. yang mana suatu saat itu akan meledak. Minta keadilan. Oh, Minta keadilan ya. Siapa? Karena dia sebenarnya tahu suatu saat nanti semuanya akan terungkap tapi mau minta keadilan. Keadilan dengan netizen, dengan ya munculnya klarifikasi kemarin yang menggunakan bahasa Inggris. Oh iya, betul. Yes. Ya, itu mau minta keadilan. Siapa tahu netizen berubah pikiran. Tidak sayang. Ya, netizen tidak akan berubah pikiran, dan keadilan ini tidak berpihak kepadamu. Karena yang bekerja adalah semesta. Ini sebenarnya urutan nanti. Ya, jadi urutan pada saat nih hancur-hancurnya CEO ini, ya, karena pengaruh dari si tantenya ini, akhirnya CEO memilih untuk meninggalkan si tante, ya, dan akhirnya si tante marah nih, tante marah, tante melakukan bim salah bim, Brin pakai Polaroid. saya sakit hati,
Nah, itulah sebenarnya polanya dari semesta itu. Dari permasalahan ini, akhirnya si tante ditinggalin, si tante sakit hati, si tante melakukan bim salabim, abrakadabra. Nah, itu sebenarnya pola semesta itu. Pola semestanya. Berikan jalan-jalan seperti ini. Ya, minta keadilan. Makanya kalau meminta keadilan jangan bermain-main api di awal. Ya, jangan bermain api. Seolah-olah yang punya toko 2000 ya. Aduh. Lah pura-pura menjadi ini pun juga sandiwara kalian berdua supaya apa? Supaya dipandang netizen bahwa dia lebih daripada yang bisa memberikan nafkah bulanan itu. Ya, niatnya salah ya Ki ya. Udah, si tante itu kan segala sesuatu kan disupport juga sama si tante. Ngoten yo Ki ya lah nggih saya. Support sama si tante. Iya, Kemanapun disupport. Yang penting tante bahagia, yang tante senang. Tante happy gitu Ya. ya Ki ya. Ada lagi? PT maju mundur. Lanjut nih Ki Macan. Wah. Kemudian Ki, kalau seperti itu tadi, langkah apa yang akan dilakukan CEO setelah ini? Langkah apa yang akan dilakukan CEO setelah ini? Nggih. Kira-kira. Seorang wanita yang sedang melamun, ya, yang ditemani dengan si tupai, Oh, mengharap ini akan menjadi baik, ini akan menjadi anugerah lebih baik lagi dari sebelumnya, sehingga keadilan bisa dia dapatkan. gitu Ki. Laki-laki yang duduk, Nggih. yang sedang mendengar kicauan burung, artinya langkahnya berharap akan ada angin segar dan berita baik buatnya setelah klarifikasi bahasa Inggris. Iya, yes, itu ya Ki ya. Cari simpati kok masih gua ya pakai bahasa Inggris ya. Dan aliran air, ya, semesta mengarahkan untuk dia mengikuti arah semesta. Oh, Ya, ikutinlah arah semesta yang sudah dibuat oleh takdirnya. Ya. Tapi melawan arus, akhirnya apabila seseorang melawan arus, ya, sekuat apapun orang tersebut, ya, ingin melakukan keinginannya, akan tenggelam sayang, ayo. akan tenggelam. Ya, sekuat apapun kamu, strategi apapun kau lakukan. Sebenarnya untuk CEO ini bisa naik sampai saat ini ada korban lagi dua sebelum ini. Korban apa? Ya, Korban untuk sisi gelap percintaan. Wow. Tapi nggak speak up ngoten Geki ya si korbannya niku Geki ya. Iya, korbannya itu lebih ke ya sudahlah gitu. Ngoten Geki ya. Wah, berarti ya banyak duitnya juga pastinya Yuki ya. Ya pasti. CEO kan pasti nggak mau pelaku maju mundur ini kan pasti juga nggak mau kalau nggak ada money pencairan Ya, pasti. Geki ya. Pasti. Tapi menah Yuki Ya, ya. pasti. Wah, ini sangat menarik sekali nih Geki Macan. Wah, Ada satu rahasia yang tidak bisa saya buka di sini karena sensitif sekali. Ya, biarkanlah rahasia besar dari CEO ini akan terungkap dari orang lain saja. Oh, ngoten Yuki ya. Ada rahasia besarnya. Sisi kelak masalah lope-lope atau bagaimana? Lope, ya. Love gitu. Betul. Ya, seperti itulah pokoknya. Jalur situlah pokoknya. Jalur ritual Ya. ya Ki ya. Karena sensitif sekali. Sensitif ya, biarkan nanti netizen yang membongkarnya ya Ki ya. Sisi gelap. Karena CEO ini kan saya lihat ya ada 3 saudara. Oh, 3. Yang satu sudah menikah, yang satu sudah menikah, adiknya sudah menikah. Oke. Dia sendiri nih. Yang masih single. Ya, apa alasannya? Nanti ya mudah-mudahan aja ada orang yang buka karena sini sensitif sekali. Oh, wow. CEO Jepang nih ya. Ini CEO Ya. Jepang loh, orang yang dari Jepang loh ya. CEO Jepang. Netizen ini ya. Ada CEO Jepang masuk di Indonesia. Nah, ini tantenya pun Judulnya. juga Tantenya ya. juga. Kalian kenapa sih mengkait-kaitkan sama sana ya? Menggiring, Mas Jabir nggak menggiring. Ini kan cerita seorang CEO ya bersama ante hilang. Tapi kalau kalian bisa tahu itu sendiri ya, kaget.
Wah, masa ya Ki Macan? Oh, Di luar prediksi loh Ki Macan. Ternyata Ini tidak ada sinyal-sinyal, tapi kok bisa ya Ki Macan? oh ngoten ya Ki ya. Oh, ya. Masa sih Ki Macan? Ya. Saya kan tidak. Ngono. Oh. Ternyata Ya, halal, haram, hantam. asalkan bisa menguntungkannya, asalkan apa yang diinginkannya bisa disupport. Ya, dan asalkan cuan-cuan masuk. Ngoten ya Ki. Makanya bener untuk menjadi sistem dari karma yang berputar ya Ki ya. Ya, makanya si perempuannya, si tante ini ya, bisa-bisanya ngeledekin mantannya dengan cangcong-cangcong. oh iya betul. Ketulak. Alah, tapi Yang ada yang ada di kamera, yang ada di live itu palsu. palsu semua nih Kiki. Ya, CEO-nya palsu melakukan seperti itu ya, tapi si tantenya emang kecintaan. Memang kecintaan gitu Ya. Kiki. Oh lah, geng enggak apa-apa kan ya. Jadi kita belajar dari pengalaman CEO ini ya. Oke. Apapun pekerjaan kalian, awalinlah dengan kejujuran apapun itu. Karena apabila kalian berawal dari kebohongan, kalian akan menutup kebohongan berikutnya sampai nanti kebohongan itu ngumpul jadi satu dan meledak di satu waktu. Di satu Ya, jadi apapun berusaha untuk jujur. jujur betul. Sehingga apa? Sehingga aman, sentosa, tenang hati, tenang pikiran. Karena apa? Orang yang jujur itu mereka tidak perlu mengingat apa-apapun kebohongannya. yang bilang. Tapi orang yang berbohong, dia akan capek sendiri karena harus mengingat kalau dia salah berucap, ketahuan bohongnya nanti. Nah, gitu. Betul itu Ki. Itu hati-hati ya. Jadi apapun. Kalau kalian mau naik karirnya, kalau kalian naik apapun pekerjaan itu, diawalin dengan kejujuran. Harus Ya. ya harus dengan jujur apapun itu. Sama seperti ini pintu misteri pun juga apa yang menjadi hasil ramalan ini nggak ada yang abu-abu. Ibaratnya apa yang terlihat dari kartu ya akan disampaikan ini melalui jalur spiritual. Yang di luaran sana yang menganggap bahwa spiritual ini ono mengenai pintu misteri tidak ada masalah karena kembali lagi becik ke titik olok ketoro ya. Tapi kembali lagi orang bilang becik ke titik olok ketoro itu yang namanya iblis setan dajjal memutar balikan ya. Tapi waktu ya kebenaran tidak bisa kalian putar balikan sayang. Walaupun nanti jalannya akan lambat, tapi akan kalian sadari bahwa oh ternyata. Nah, Terkadang memang kebohongan itu terkadang bisa menyelamatkan kalian di hari itu. Tapi dia akan menghancurkan kalian selamanya. betul sekali ya. Jangan main-main dengan sebuah kejujuran ya. Kakak artis yang berkacamata semangat untuk kejujurannya Ya, jangan takut. Jangan takut Ya. mau dibilang katanya halu dan enggak. Biarkan. Memang agak susah ya Menjelaskan. apabila kita menjelaskan dengan orang Yang tidak yang tidak mengerti itu. Mau kita menjelaskan berdarah-darah, tidak akan pernah nyambung. Jadi, untuk artis yang kacamata, biarin saja. Mereka punya pemikiran lain, dan kita punya pemikiran lain. Tinggal lihat apa yang akan terjadi nanti. Nah, kalau suatu saat terjadi seperti itu, tinggal, kan saya sudah bilang ya, kalian bilang halu. Percuma. Mau dipertemukan juga percuma. Biarkan mereka punya pemikiran masing-masing. betul sekali. Lagi pula ngapain dipertemukan? Ya. Kita membahasnya CEO Jepang ya Ki. Mereka yang kelabakan. Si Mas Jawir bahasnya CEO Jepang sama Tante Girang. Ya. Tante Girang supir ini karyawan apa meneh yo. Dikandangin semuanya. Oh nggih. Oh ya Tante Girang kan nggak bisa melihat batangan. Nggak bisa. Nggak bisa dia. Halal haram hantam. Yang penting ada di depan mata. Sampun Ki. Sudah cukup. Sampun nanti buat Ya. Ki yo gak keren-keren Ki Mas Jawir. Mohon maaf yo rek yo. Ya. Ini memang seorang CEO Jepang sama Tante Girang ini jangan sampai kalian tiru yo Ki yo. Cari penyakit dewe jenenge ya. Nah, teman-teman, setelah kita menyaksikan video tadi sampai selesai, sekarang izinkan saya menyampaikan pendapat pribadi saya. Sekali lagi,
Ini murni opini saya sebagai konten kreator reaksi. Saya tidak mengklaim bahwa pendapat saya adalah kebenaran mutlak. Saya hanya menyampaikan bagaimana saya melihat keseluruhan situasi berdasarkan apa yang tampak di ruang publik. Hal pertama yang paling menarik perhatian saya adalah bagaimana sebuah klarifikasi ternyata tidak selalu berhasil meredam persoalan. Justru dalam banyak kasus, klarifikasi bisa menjadi titik awal munculnya pertanyaan-pertanyaan baru. Menurut saya, inilah yang sedang terjadi dalam kasus ini. Niat awalnya mungkin ingin meluruskan keadaan, tetapi cara penyampaiannya justru memunculkan interpretasi yang beragam di mata publik. Kalau saya melihatnya, masyarakat hari ini jauh lebih kritis dibanding beberapa tahun yang lalu. Netizen sekarang tidak hanya mendengar apa yang diucapkan seseorang, tetapi juga membandingkan dengan jejak digital, pernyataan-pernyataan sebelumnya, serta perilaku yang pernah diperlihatkan. Jadi ketika ada satu bagian yang dianggap tidak konsisten, publik akan langsung mempertanyakannya. Menurut saya, orang yang sudah menjadi figur publik harus memahami bahwa kepercayaan adalah aset terbesar. Popularitas bisa naik dengan cepat, tetapi kepercayaan membutuhkan waktu yang sangat panjang untuk dibangun. Begitu kepercayaan mulai retak, memperbaikinya jauh lebih sulit daripada membangunnya dari nol. Saya pribadi juga melihat bahwa dalam dunia media sosial, seringkali bukan masalahnya yang membuat seseorang terus menjadi sorotan, tetapi bagaimana ia merespon masalah tersebut. Ada orang yang melakukan kesalahan lalu mengakuinya dengan terbuka. Anehnya, publik justru lebih mudah memaafkan. Sebaliknya, ada juga yang berusaha menjelaskan panjang lebar, tetapi karena dianggap tidak menjawab inti persoalan, akhirnya respon negatif justru semakin besar. Bagi saya, kejujuran adalah hal yang paling sederhana sekaligus paling sulit dilakukan. Ketika seseorang memilih jujur sejak awal, ia tidak perlu mengingat banyak cerita. Tetapi ketika seseorang mulai membangun sesuatu di atas kebohongan, maka ia harus terus menjaga agar cerita itu tetap terlihat masuk akal. Beban itulah yang menurut saya sangat melelahkan. Saya juga melihat fenomena menarik bahwa saat seseorang sedang berada di puncak popularitas, biasanya akan muncul dua kelompok. Kelompok pertama adalah orang-orang yang sangat mendukung. Kelompok kedua adalah orang-orang yang mulai mengkritisi setiap langkahnya. Itu adalah sesuatu yang wajar. Yang tidak wajar adalah ketika seseorang merasa dirinya sudah kebal terhadap kritik. Kalau saya boleh jujur, saya kurang setuju apabila ada figur publik yang terkesan meremehkan suara netizen. Mau suka atau tidak, netizen adalah bagian dari ekosistem media sosial. Mereka yang menonton, membeli produk, memberikan perhatian, sekaligus memberikan kritik. Tentu tidak semua kritik benar, tetapi bukan berarti semuanya harus diabaikan. Menurut saya ada perbedaan besar antara membela diri dengan menyangkal semua hal. Membela diri adalah hak setiap orang, namun ketika pembelaan justru menimbulkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban, disitulah publik mulai menghilangkan rasa percaya. Saya juga ingin mengingatkan bahwa dalam dunia digital, setiap tindakan memiliki konsekuensi. Apa yang kita unggah hari ini bisa saja muncul kembali beberapa tahun kemudian. Karena itu menurut saya setiap orang, terutama figur publik, harus lebih berhati-hati dalam membuat pernyataan. Hal lain yang saya pelajari dari kasus ini adalah pentingnya konsistensi. Orang mungkin bisa memaafkan satu kesalahan, tetapi mereka akan sulit menerima apabila melihat pola yang terus berulang. Konsistensi antara ucapan dan tindakan adalah sesuatu yang sangat menentukan bagaimana seseorang dipandang. Saya tidak berada di posisi untuk menghakimi siapapun. Saya tidak mengenal pribadi orang-orang yang dibahas dalam video ini. Yang saya komentari adalah apa yang sudah menjadi konsumsi publik. Karena itu, saya berharap kita semua juga tetap menjaga etika dalam memberikan komentar. Jangan sampai kita terbawa emosi lalu menyerang kehidupan pribadi seseorang. Kritik boleh, berbeda pendapat juga boleh, tetapi tetap harus disampaikan dengan cara yang beradab. Saya selalu percaya bahwa diskusi yang sehat jauh lebih bermanfaat daripada saling menghina. Kalau ternyata suatu hari nanti muncul fakta baru yang berbeda dari apa yang kita ketahui sekarang, saya juga siap mengubah pendapat saya. Karena menurut saya, menjadi objektif bukan berarti tidak boleh punya opini. Justru kita harus siap memperbaiki opini ketika ada informasi baru yang
yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Yang paling saya soroti dari seluruh kejadian ini adalah betapa pentingnya menjaga integritas. Reputasi bukan dibangun dalam satu hari. Ia lahir dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. Sekali reputasi rusak, proses memperbaikinya bisa membutuhkan waktu yang sangat lama. Buat siapapun yang sedang menjadi sorotan publik, mungkin ada baiknya menjadikan kasus seperti ini sebagai pelajaran. Jangan terlalu cepat merasa aman hanya karena sedang banyak pendukung. Opini publik bisa berubah sangat cepat. Hari ini dipuji, besok bisa saja dikritisi habis-habisan apabila ada sesuatu yang dianggap tidak sesuai. Terakhir, saya ingin mengajak kita semua untuk tidak langsung menelan mentah-mentah semua informasi yang beredar. Dan jangan pula langsung percaya pada satu narasi saja. Dengarkan berbagai sudut pandang, lihat bukti yang tersedia, lalu bentuklah kesimpulan sendiri dengan kepala dingin. Dengan begitu, kita tidak mudah terprovokasi dan tidak ikut menyebarkan informasi yang belum tentu benar. Sekali lagi, ini hanyalah pendapat pribadi saya berdasarkan apa yang saya lihat dari video yang baru saja kita saksikan. Bisa jadi Anda memiliki pandangan yang berbeda, dan itu adalah hal yang sangat wajar. Justru saya ingin mendengar pendapat kalian semua. Menurut kalian, apakah klarifikasi yang dilakukan benar-benar mampu menjawab berbagai keraguan publik, ataukah justru semakin memunculkan tanda tanya baru? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya, karena saya selalu senang membaca sudut pandang yang berbeda selama disampaikan dengan sopan dan saling menghormati. Kalau kalian menyukai pembahasan seperti ini, jangan lupa berikan tombol like, bagikan video ini kepada teman-teman kalian, dan tentu saja subscribe channel Analisis Sengit supaya kalian tidak ketinggalan pembahasan-pembahasan menarik berikutnya. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya.